Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu dengan saya dalam Rehat, Renungan Hati Sehat. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 2 ayat 10b, berkata demikian, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang tidak baik? Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan, urapi kami untuk belajar firman-Mu, mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dari ayat ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengambil judul memaknai hidup di balik kegagalan. Memaknai hidup di balik kegagalan. Nah, cerita ini adalah ceritanya Ayub. Kita tahu siapa Ayub? Ayub adalah orang yang saleh di hadapan Tuhan. Ayub adalah orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi kemudian diizinkan terjadi dia sakit. Diizinkan terjadi bukan hanya dia sakit, tetapi harta bendanya semua ludes. Diizinkan terjadi anak-anaknya meninggal semua. Itu Ayub. Diizinkan terjadi sampai yang namanya istrinya saja itu tidak perhatian kepada Ayub. Setelah Ayub ini sakit, istrinya berkata begini, lebih baik engkau meninggalkan Allahmu dan matilah. Saudara bisa bayangkan, dalam keadaan sakit, istri orang yang paling dekat dengan dia, yang selama ini berkomunikasi dengan dia, yang hidupnya ditopang oleh Ayub sendiri, tapi kemudian dia berkata begitu, tinggalkan Allahmu dan matilah. Sangat menyakitkan di hati. Belum lagi ditambah sahabat-sahabat daripada Ayub
dia menuduh Ayub dia sakit karena dosanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa besar sakit yang dirasakan oleh Ayub. Tetapi saya bersyukur melihat bagaimana dalam Alkitab dijelaskan bahwa Ayub tetap setia kepada Tuhan. Ayub tetap bersandar kepada Tuhan. Bahkan Alkitab menuliskan kemudian Ayub itu mengasihi orang-orang yang menuduh dia. Dia kemudian mendoakan orang-orang yang menyakiti dia. Sekalipun secara manusia kita boleh katakan Ayub pada posisi hancur. Ayub boleh dikatakan dia sedang mengalami kegagalan dalam hidup di dunia. Bahkan mungkin orang akan berkata, kamu setia sama Allahmu, tetapi hidupmu menderita. Kamu saleh di hadapan Tuhanmu, tetapi engkau saat ini tidak diperhatikan oleh Allahmu. Saudara bayangkan, mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara sedang menghadapi kondisi yang sama. Seperti Ayub. Mungkin ada orang-orang yang kemudian berkata dan menghakimi saudara. Engkau percaya kepada Yesus yang adalah Tuhanmu itu, tapi engkau sakit. Engkau percaya kepada Yesus, tetapi engkau sedang menghadapi kondisi perekonomian yang tidak menentu. Engkau sedang menghadapi kondisi yang saat ini engkau tidak punya pekerjaan. Mungkin sedang terjadi dalam masalah rumah tanggamu dan belum selesai sampai hari ini. Tapi hari ini ada kabar sukacita. Bagaimana Ayub tetap berserah kepada Tuhan di balik semua itu. Maka kita akan melihat dari apa yang dilakukan Ayub ini menjadi contoh buat kita. Yang pertama, anggaplah kegagalan itu sebagai guru yang terbaik. Anggaplah masalah yang mungkin orang menganggap kehancuran itu sebagai guru yang terbaik dalam hidup kita. Kegagalan itu dapat menjadi guru terbaik dalam hidup kita ketika kita mampu mensikapinya. Setiap kali kita gagal, kita memperoleh pelajaran penting yang dapat membantu kita memperbaiki diri kita. Ketika kita melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk apa? Belajar tumbuh. Kita menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan di masa depan yang mungkin lebih berat lagi dari saat ini, saudara. Maka saat ini ketika engkau menghadapi persoalan hidup ini, tetap setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Ketika engkau menghadapi masalah rumah tangga, jangan menjauh dari Tuhan. Tidak akan lebih baik. Lihat Ayub. Karena dia tetap setia sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Kemudian Ayub apa? Dipulihkan. Saudara. Dia punya anak lagi 10. Hartanya dipulihkan dan lebih kaya. 2 kali lipat. Dia diberkati. Itu Ayub. Belajar dari dia. Pakailah situasi dan kondisi masalah yang sedang terjadi untuk kita melihat bahwa itu sebagai guru yang terbaik. Yang kedua, dari peristiwa Ayub ini kita bisa belajar kegagalan sebagai penguji iman. Sejauh mana imanmu, sejauh mana keyakinanmu, sejauh mana kepercayaanmu kepada Tuhan, kepada Yesus. Pakailah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita untuk kita bisa menunjukkan seberapa besar iman yang ada di dalam diri kita. Seberapa besar cinta kasih kita kepada Tuhan, seberapa besar keyakinan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa pencobaan yang terjadi dalam hidup kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan memberikan jaminan, akan memberikan jalan keluar buat Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan kalau Tuhan bicara seperti itu tidak main-main. Dia tidak pernah mengingkari apa yang dia katakan. Jadi hari ini, apapun persoalanmu, apapun kegagalanmu, apapun kesedihanmu yang sedang terjadi, pakailah itu
untuk menjadi pembelajaran, ujian kepada imanmu. Dan kalau kita sanggup menghadapi ujian, maka kita akan naik level, naik tingkat, menjadi orang yang percaya. Yang kemudian kita menjadi orang-orang yang hebat. Seorang yang besar selalu dimulai, dia siap menghadapi persoalan-persoalan kecil bahkan di dalam hidupnya. Seorang yang kemudian bisa naik menjadi orang yang naik kelas karena dia belajar dari step by step kehidupan. Maka terimalah dengan ucapan syukur. Yang ketiga, terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dari peristiwa Ayub ini, kita bisa belajar kegagalan sebagai langkah menuju kesuksesan. Kegagalan juga merupakan langkah penting dalam perjalanan menuju kesuksesan. Kita harus berani mengambil resiko dan belajar dari kesalahan kita. Dan kita terus maju bersama dengan Tuhan untuk mencapai tujuan dan visi daripada Allah. Jangan takut dengan kejadian yang terjadi, jangan takut dengan persoalan yang terjadi, jangan takut dengan peristiwa-peristiwa yang apalagi belum terjadi. Kita percaya di balik semuanya yang sedang terjadi ini untuk melatih kita, supaya kita kemudian tahu apa artinya kesuksesan. Karena kita menjalani hidup ini. Kalau kita tidak berani untuk menghadapi tantangan dan masalah, kita tidak akan pernah merasakan apa artinya hidup. Apa artinya makna daripada hidup kita kalau kita sendiri tidak pernah menghadapi kondisi itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang yang hebat adalah orang-orang yang siap menghadapi masalah dalam hidupnya. Seorang yang sukses tidak langsung dia menjadi sukses, tetapi step by step, langkah demi langkah dia lewati untuk kemudian menjadi sukses. Seorang yang kemudian menjadi seorang pengusaha yang besar dimulai dari usaha yang kecil, tantangan yang dia hadapi, dan kemudian dia menjadi pengusaha besar. Seorang yang menjadi pengkhotbah hebat dalam gereja sekalipun dan dimanapun dia mau belajar, mau diajar, bahkan siap menghadapi kondisi dan situasi. Seorang yang melayani dan dipercaya oleh tanggung jawab yang besar karena dia siap dalam menghadapi hidup ini dengan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pelayanannya. Tuhan izinkan itu terjadi untuk mendidik kita supaya kita tetap setia kepada Dia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman ini, boleh memaknai hidup dari peristiwa kegagalan dan kehancuran, bahkan berkeping-keping terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami terus berdoa untuk setiap umat-Mu yang mendengar kebenaran ini dikuatkan. Yang mendengar kebenaran ini ya Tuhan diteguhkan imannya untuk tetap setia kepada-Mu. Dan nama Yesus diagungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Agar aku lebih
semua suku